Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi seluruh pemirsa setia Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya Anissa Fatinur Fadilah Putri Bahagia dari kelas 12 MIPA 2 bersama teman saya Nikma Yuhama Zinatul Hariroh dari kelas 11 MIPA 3 akan sedikit berbicara mengenai organisasi IPPNU yang ada di MAUWH. Sebelumnya kita sapa dulu nih ya bintang tamu kesayangan kita. Selamat pagi Mbak Nikma Yuha. Ini manggilnya Nikma Yuha atau rekan? Rekanita Rara. Rekanita Rara. Perkenalkan, nama saya Sasa Bahagia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan nih buat rekanita Rara. Siap menjawab ya? Gak usah panjang-panjang, sederhana, simpel tapi mengena. Oke. Dari pertanyaan pertama, udah lama berkecimpung di dunia IPPNU? Kalau berkecimpung sendiri, saya udah dari SMP ikut di PR Mulia Agung. Nah, namun saat itu saya masih belum aktif sih. Nah, saat saya mau di Darul Ulum ini, saya masuk ke MA Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Saya mengikuti PK IPPNU MAUWH dan menjabat sebagai sebagai anggota pendidikan dan dakwah. Dan untuk kelas 2, alhamdulillah saya dilantik sebagai ketua PK IPPNU MAUWH. Seperti itu. Oh, alhamdulillah naik pangkat. Selanjutnya, bagaimana sih pandangan rekanita mengenai PK IPPNU dan IPPNU di MAUWH ini sendiri? Kalau pandangan sendiri ya, di MAUWH ini kan ada 3 organisasi ya rekanita. Yang pertama ada OSIS, Ambalan, dan juga PK. Jadi program kerja dari ketiga organisasi ini ditentukan sesuai programnya masing-masing. Nah, kita di PK MAUWH sendiri, kita ini menangani bidang keagamaan. Nah, jadi program kerja kita adalah untuk mengurusi pendidikan dan dakwah yang ada di MAUWH sendiri. Jadi insya Allah dengan adanya PK MAUWH, siswa-siswi yang ada di MAUWH menjadi siswa-siswi yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah ala Thariqatin Nahdlatul Ulama sesuai tujuan kita di PK IPPNU MAUWH sendiri. Seperti itu. Oke, berarti IPPNU ini berkecimpung di dunia keagamaan gitu ya? Ya, seperti itu. Untuk lebih gampangnya. Terus manfaatnya apa sih untuk mengikuti organisasi-organisasi ini dalam hal meningkatkan nilai-nilai keagamaan di MAUWH? Nah, sesuai program kita sendiri yang ikut mengembangkan keagamaan yang ada di MAUWH sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena kita ini mengkader kader-kader IPPNU yang harus wajib bisa memahami apa itu aswaja dengan cara kita biasanya setiap tahun itu akan mengadakan makesta untuk masa kaderisasi pertama. Dan insya Allah akan juga dilaksanakan lakmut sebagai tindak lanjut dari makesta itu sendiri. Jadi insya Allah kader-kader yang ada di MAUWH ini bisa menjadi pimpinan yang lebih baik lagi dalam hal memimpin untuk pendidikan Islam misalnya. Gitu. Oke. Dalam sebuah organisasi ini ya Mbak ya, rekanita, pasti kan ada banyak program kerja nih. Kira-kira yang menjadi hambatan maupun pendukung dari program kerja di PK IPPNU sendiri itu apa? Dari lingkup madrasah dulu aja. Untuk hambatan selama saya menjabat di PK IPPNU sendiri tidak ada, karena madrasah sendiri ini memfasilitasi kita untuk semuanya yang akan kita lakukan ini difasilitasi semua gitu loh. Misalnya kita akan mengadakan suatu acara, madrasah siap untuk memberikan ruangannya, memberikan apapun untuk fasilitasi acara kita. Dan untuk perizinan keluar kelas sendiri di MAUWH sangat memudahkan siswanya jika ingin berorganisasi. Mereka diizinkan keluar kelas dengan satu alasan, yaitu harus benar-benar mengurusi organisasi itu sendiri. Jadi selama ini hambatannya masih nggak ada sih. Dan untuk faktor pendukungnya banyak sekali. Dari pendamping sendiri, pembimbing maksudnya. Pembimbing sendiri itu merupakan pembimbing yang sudah Masya Allah banget gitu loh, sudah lama berkecimpung di IPPNU sendiri. Bahkan dari pendampingnya Ibnu itu ada yang mengikuti Ansor, dan dari pembinanya IPPNU
sudah berhasil untuk mendampingi banyak organisasi yang lain selain di IPPN MAWH. Oke. Terus dalam organisasi pasti banyak masalah ya, nggak mungkin akan berjalan mulus. Bagaimana cara rekanita sebagai ketua dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam organisasi itu sendiri? Kalau untuk masalah, setiap organisasi pasti ada ya, nggak organisasi aja sih, semuanya pasti ada masalahnya sendiri. Untuk mengatasi masalah itu tinggal orangnya itu gimana ngadepin masalah itu sendiri itu gimana tuh. Untuk biasanya ada di organisasi itu masalahnya paling dalam beda pendapat gitu. Kita biasanya melakukan diskusi bareng untuk menyelesaikan itu semua. Kita sering mengadakan acara-acara kumpul bareng gitu. Biasanya yang diadakan tanggal 1 atau tanggal 15 itu kita berdiskusi gimana cara menyelesaikan masalah yang ada di organisasi itu sendiri. Kita bersama-sama mencari jalan keluar yang ada di organisasi dan sebagai pimpinan harus bisa mengakomodir gitu loh anggota-anggotanya, itu harus bisa mengerti apa yang dimau anggotanya, nggak boleh egois sendiri gitu. Jadi kuncinya jangan egois dan harus punya pendirian gitu ya. Kira-kira dari rekan kita sendiri, saran apa sih yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipakai manfaat untuk meningkatkan nilai-nilai religius remaja yang ada di MAWH? Kita kan remaja yang ada di lingkungan pondok pesantren. Nah, untuk nilai religius sih menurut saya sudah ada ya. Ditambah dengan PK lagi. Udah di lingkungan pondok pesantren, sekolahnya di Aliyah, organisasinya masih dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Untuk meningkatkannya sendiri, kita kan juga banyak program-program kerja ya, yang bisa meningkatkan skill-skill keagamaannya kita. Nah, dari situ kita bisa mendidik siswa-siswi yang ada di MAWH ikut melaksanakan visi misinya madrasah ya, untuk menjadikan siswa-siswinya MAWH sendiri itu bisa menjadi panutan saat sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing. Jadi kalau bisa tiap program kerja yang diadakan oleh PK itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat nanti. Saat kita lulus misalnya, kita bisa menjadi imam sholat tuh. Kan biasanya kalau pagi ada sholat duha, dan itu imamnya itu giliran gitu dari kelas 12, kelas 11. Nah, itu bisa menjadi bekal kita nanti saat sudah keluar dari MAWH. Kita sudah terbiasa gitu menjadi pemimpin seperti itu. Oke, sekarang kita bermain perasaan ya. Astagfirullah. Sakit. Enggak gitu maksudnya. Jadi selama berkecimpung di PK IPPNU, mohon maaf, MAWH, terus sekarang menjadi ketua. Gimana sih perasaannya jadi ketua? Kalau perasaan sendiri gimana ya? Pertama, saya kan masih nggak begitu benar-benar paham dalam berorganisasi. Soalnya dulu saat SMP, jujur saya nggak boleh ikut organisasi sama orang tua saya. Nah, tiba-tiba di sini masuk ke madrasah yang organisasinya itu masya Allah banget, dan ditarik oleh salah satu rekanita untuk menjadi ketua. Perasaan pertama saat dilantik dan terpilih itu ya Allah, ini tanggung jawab banget, tanggung jawab besar. Takut gitu kalau nggak bisa ngelakuin, tapi ya gimana lagi, ini kesempatan buat saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, belajar kepemimpinan dari sekarang biar nanti masa depannya bisa lebih bisa lagi. Masya Allah. Sukses ya rekanita. Amin. Selanjutnya terakhir the last one ini. Gimana sih perasaannya jadi siswi MAWH? Gimana perasaannya? Luar biasa banget. Dulu pas pertama masuk ke sini nggak ada pikiran kalau madrasah ini masya Allah banget seperti ini tuh, nggak ada. Saya pikir ya udah kayak madrasah-madrasah yang lain gitu, biasa aja, pendidikannya biasa aja. Ternyata pas masuk ke sini ketemu sama guru-guru yang masya Allah, seperti Ustadz Mus, Ustadz Arif, itu kan ya Allah masya Allah banget, keorganisasiannya itu udah di tingkat yang lebih gitu. Nah, itu membuat saya ternyata MAWH itu madrasah yang luar biasa, nggak kayak madrasah-madrasah lain gitu. Dan sistem pendidikan di sini juga nggak kayak sekolah-sekolah lain. Biasanya kan sekolah mewajibkan siswanya hanya duduk di kelas dan mendengarkan apa yang guru bicarakan. Tapi di sini itu melatih siswa-siswi sesuai dengan passion mereka. Mereka dituntut untuk keluar kelas agar mereka itu bisa mengembangkan apa yang mereka mau gitu. Nggak harus
selalu di dalam kelas mendengarkan, nanti tambah ngantuk. Kalau saya pikir seperti itu. Oke, jadi rekanita Rara ini selain pintar memimpin, dia juga memiliki wawasan yang kritis ternyata. Mungkin segitu dulu ya dari kami. Kapan-kapan kalau ada kesempatan dan dikasih waktu, lanjut lagi. Dan kapan-kapan kita mungkin bisa bertemu lagi dalam suatu forum yang seperti ini ya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.